Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Ini nggak ada air minum ya? Ya, udah apa salahnya kalau ada air minum? Udah mau diinum barin lagi. Tema kita pada kuliah duha hari ini adalah jalan kehidupan yang sesat dan menyesatkan. Betapa mengerikannya kalau kita tersesat ya. Jadi kehidupan ini memang serba berpasangan, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada benar, ada salah. Ada yang menempuh jalan yang benar, ada pula yang tersesat. Dan nanti di akhirat juga ada surga dan neraka. Surga untuk mereka yang menempuh jalan kehidupan dengan benar menurut Allah, dan neraka untuk mereka yang tersesat. Kenapa manusia itu tersesat? Manusia yang tersesat itu pertama karena dia sendiri memang tidak mengetahui apa tujuan hidup dia. Nggak tahu apa tujuan hidupnya itu. Jadi dia mengikuti kakinya saja kemana itu. Maka pasti orang ini akan tersesat. Yang juga mungkin akan tersesat adalah mereka yang ragu-ragu apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup dia. Kadang-kadang dia berpikir jangan-jangan saya harus ke sana. Tapi berbalik lagi pemikiran jangan-jangan harus ke situ. Akhirnya dia terombang-ambing. Kadang-kadang mengikuti banyaknya orang. Banyak orang pergi ke timur, ikut ke timur. Banyak orang nanti pergi ke barat, dia pun pergi ke barat. Ini pun tidak akan pernah bahagia. Pasti akan tersesat. Mereka yang juga tersesat, itu mereka yang tahu apa tujuan hidupnya, tetapi salah di dalam menempuh jalan untuk mengantarkan dia ke tujuan. Misalnya kalau kita beri misal, dia tahu bahwa dia harus ke Jakarta, tapi malah dia menempuh jalan ke Tasikmalaya. Maka dia sesat. Dan kemungkinan lagi orang yang tersesat itu mereka yang sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah itu. Apa yang menjadi tujuan hidupnya dan bagaimana cara dia untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang sudah membimbing manusia itu sejak pertama manusia diciptakan. Allah menurunkan agama untuk
sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185 sebagai pedoman, petunjuk kemana manusia harus pergi menjalani kehidupannya dan bagaimana cara dia untuk mencapai tujuan itu. Tentu saja ketika manusia masih sedikit, gitu ya, risalah Islam itu masih sangat sederhana. Tapi sudah jelas ada arahan petunjuk dari Allah, termasuk pada Adam dan Hawa. Janganlah kamu makan buah itu, buah huldi. Nah, itu sudah satu pedoman manusia. Semakin berkembang kehidupan itu, semakin lengkap Allah menurunkan risalahnya lewat para nabi, para rasul itu. Dan akhirnya risalah Allah itu sempurna diturunkan pada nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab sucinya Al-Qur'an. Nah, banyak manusia yang sudah diberitahu oleh Allah, oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dengan seluruh isinya, termasuk menciptakan kita manusia, sehingga hanya Dia yang tahu untuk apa kita diciptakan, apa tujuan hidup kita, bagaimana cara kita menempuh jalan kehidupan itu. Tetapi kemudian manusia menolak semua itu, kufur pada Allah, kufur pada syariatnya. Kenapa? Karena aturan Allah itu tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Akhirnya mereka memilih jalan yang lain, yang pasti sesat. Karena jalan yang benar itu hanya satu yang Allah tetapkan, yaitu yang diistilahkan dengan siratal mustaqim. Jadi jalan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, itu hanya satu jalan itu, siratal mustaqim. Maka semua jalan-jalan yang lain yang berbeda dengan itu, jalan-jalan yang sesat itu, siratas sayatin itu, jalannya setan-setan itu. Siratal mustaqim itu jalan kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Quran dan hadis. Jadi setiap kali seorang manusia menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka dia sedang berada dalam jalan yang sesat. Jadi ada manusia yang menolak secara keseluruhan pedoman hidup itu, bahkan mengkufuri Allah. Nah, itu kufur mutlak itu. Ada juga mereka yang sesat, mereka beriman, mengaku beriman gitulah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap risalah yang Allah turunkan. Tapi mereka menolak sebagian dari risalah itu. Mereka hanya mau menjalani risalah Allah itu jika itu sejalan dengan hawa nafsunya.
seperti yang dilakukan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Setelah terus-menerus Nabi Musa mendakwahi mereka dengan berbagai bukti dan mukjizat yang juga mereka saksikan sendiri gitu ya. Bagaimana laut dibelah, yang itu menjadi jalan mereka selamat dari Firaun. Dan banyak bukti-bukti yang lain. Akhirnya mereka mengatakan, baik kalau gitu Nabi Musa, kami beriman pada Allah dan kami siap untuk menjalani aturan dan hukum Allah. Selama aturan dan hukum Allah itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi mereka akan ingin memilah-milah ini aturan Allah. Mana yang cocok dengan hawa nafsunya, jalankan. Yang tidak cocok, tinggalkan. Untuk itulah turun ayat 85 Quran Surat Al-Baqarah, di mana Allah menegur mereka lewat Nabi Musa, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian Alkitab, Taurat dalam hal ini, lalu mengkufuri sebagian aturan dan hukum Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah. Terima dan yakini aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nah, mereka juga kufur. Walaupun hanya pada sebagian aturan Allah, ya tetap kufur. Karena manusia itu hanya diberi hak oleh Allah untuk memilih satu di antara dua pilihan. Mau beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Sehingga manusia itu hanya terbagi dua nantinya. Kalau tidak mukmin, kafir. Kalau tidak kafir, mukmin. Tidak ada dalam kamus Islam istilah rada mukmin, setengah mukmin. Alhamdulillah lah sakit itu ya rada mukmin saya. Sayang betul ya orang itu. Kenapa? Rada kafir sedikit. Sebab nanti di akhirat juga Allah hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Surga tempat kekalnya orang-orang yang beriman, neraka tempat kekalnya orang kafir. Terus rada mukmin, rada kafir mau di mana? Rada di surga, rada di neraka gitu. Jadi inilah penyebab kenapa manusia itu sesat. Pertama, memang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, tahu tujuan hidupnya apa, tapi salah dalam menempuh jalan. Yang keempat, sudah diberitahu oleh yang maha tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan dia. Diberi jalan, diberi bimbingan, diberi petunjuk. Malah dia tolak semuanya. Ada juga yang mau menerima aturan, tapi sebagian saja yang cocok dengan hawa nafsunya. Kita insya Allah di posisi yang mana nih? Ya, insya Allah kita mukmin ya, dan beriman sepenuhnya. Beriman sepenuhnya bahwa Al-Quran dengan jumlah ayatnya yang 6.236 ayat
yang kemudian dijelaskan sebagian ayatnya oleh kurang lebih 5.000 hadis. Itu adalah pedoman hidup kita. Dimana kalau kita ingin tidak tersesat, kita harus mengikuti pedoman itu. Bukan hanya pedoman untuk sholat saja. Bukan hanya pedoman untuk kita saum saja. Atau dalam melaksanakan ibadah yang lain, haji, umrah, dan lain sebagainya. Pedoman hidup. Nah, sudahkah kita menjalankan itu semua? Karena ya kepada orang yang mengaku beriman dan memilih beriman, Allah kemudian memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang benar kalian beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Apa alasannya untuk tidak mengikuti aturan dan hukum Allah kalau memang beriman? Nah, sekarang pertanyaannya, selama ini kita sebagai istri, sudahkah menjalankan kewajiban kita sebagai istri sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Sok, jujurlah jawab gitu. Sudahkah kita sebagai suami menjalankan aturan dan hukum Allah, memenuhi hak istri, melaksanakan kewajiban sebagai suami, sebagai orang tua, sudahkah kita mendidik anak kita, sebagai anak, sudahkah kita berbakti pada orang tua sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Delapan 80 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka kita mau menjalankan aturan di negeri ini, Pak. Negara lain nggak boleh ikut campur. Kita bukan negara yang dijajah lagi. Bebas kita membuat aturan. Tinggal wakil-wakil rakyat di DPR membuat saja aturan itu. Rubah aturan yang ada. Nah, selama 80 tahun itu belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah, pedoman hidup dari Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Baik itu menyangkut masalah ekonomi, sosial, politik, masalah hukum perdata, pidana, nggak ada satupun yang kita laksanakan. Pertanyaannya, yakin nggak kita? Jangan-jangan kebanyakan kita sudah sama dengan Bani Israel itu. Hanya mau menerima aturan dan hukum Allah kalau itu sejalan dengan hawa nafsu. Maka aturan dan hukum Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu dan pemikirannya, ya mereka tinggalkan. Lalu apakah bisa dikatakan yang orang seperti itu orang mukmin? Jadi memang penyebar kesesatan manusia itu ada pada hawa nafsu. Nanti kalau kita perhatikan semua aliran-aliran sesat yang ada, termasuk di Jawa Barat ini gudangnya aliran-aliran sesat. Dalam catatan yang pernah saya miliki itu, di Jawa Barat ini tercatat ada 250 aliran sesat. Benghar Jawa Barat urusan aliran sesat. Kenapa? Karena mereka yang ingin menyesatkan umat Islam, kalau ingin berhasil, ya harus berjuang di Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu basis umat Islam. Karenanya aliran sesat numpuknya di Jawa Barat, kristenisasi gencarnya di Jawa Barat, Pak. Mereka beranggapan kalau seandainya Jawa Barat berhasil disesatkan, Indonesia tinggal nunggu waktu aja. Maka numpuklah semuanya di Jawa Barat, Pak.
Dan kalau kita perhatikan yang namanya aliran-aliran sesat itu kenapa bisa menjadi menarik gitu? Ya karena sejalan dengan hawa nafsu. Selalu dalam ajarannya itu menghalalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia itu. Misalnya gitu, dulu ada aliran sesat NII KW9. NII Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9. Yang pusatnya di Az-Zaitun. Itu dalam catatan saya di Forum Ulama Umat Indonesia, paling tidak umat Islam yang sudah sempat disesatkan mereka di seluruh Indonesia ya, terutama di Jawa Barat banyaknya, itu sekitar 158.000. Kebanyakan anak-anak muda, mahasiswa, karyawan, buruh. Jangan dikira mereka orang-orang yang tidak kenal dengan Islam. Kebanyakan mereka yang ditarik itu, dipengaruhi itu, diambil dari aktivis-aktivis masjid, Pak. ...200 mahasiswa ITB itu yang ikut tersesat di kelompok ini dulu, itu kenanya di Masjid Salman, Pusdai, Pak. Hanya itu di antara korbannya mengaku bahwa mereka direkrut itu saat sedang ngaji di Pusdai, di masjid-masjid, Pak. Salman saya kira ITB paling banyak ya yang tersesat, 200. Sehingga mahasiswa ini sempat di DO, Pak. Dan orang-orang tuanya kaget. Mereka nggak tahu apa penyebab anaknya di DO. Setelah ditelusuri, nggak pernah kuliah. SPP nggak pernah dibayarkan. Karena mereka harus nyetor ke negaranya itu. UNPAD termasuk yang banyak korbannya. Kalau buruh, itu buruh tekstil itu di daerah mana itu ya, Tanzakek itu sampai 3.000-an itu, Kahatek. Wanitanya kebanyakan berjilbab yang kena itu. Kok bisa menarik? Ya, karena ketika masuk dalam aliran sesat yang satu ini, sholat tidak wajib. Mereka sudah tidak sholat lagi. Saum tidak wajib. Kok bisa tidak wajib? Karena diyakinkan pada mereka bahwa kewajiban sholat dan saum itu nanti kalau sudah futu Makkah. Istilah mereka itu sudah futu Makkah, setelah negeri ini dikuasai oleh mereka. Nah, barulah sholat itu wajib. Yang menarik lagi ya, ini yang paling selalu ada gitu ya dalam aliran-aliran sesat itu, kebebasan seksual. Ketika kita gerbek itu ya, di daerah Lewi Panjang itu, salah satu tempat pos mereka itu. Ada 9 orang, 7 laki-laki, 2 perempuan. Tidur berbarengan itu di ruangan berapa, 5 kali 6 meter gitu. Yang satu langsung kita bawa ke rumah sakit. Mereka
Makan itu kadang-kadang hanya dengan nasi, dengan daun baluntas Pak, yang biasa jadi makanan kambing itu. Demi untuk bisa nyetor ke negaranya. Setelah mereka mencuri harta orang tuanya. Karena mencuri harta orang tua itu halal. Demi untuk mengurangi dosa orang tuanya yang belum masuk ke dalam kelompok mereka itu. Nah itu ringankan dosa orang tua, ambil hartanya. Dan mengambil harta siapapun di luar kelompoknya itu halal, itu ghanimah. Mereka diajarkan seperti itu. Pimpinannya itu, kita dulu punya itu saksi yang pernah menjadi asisten pribadi sang pimpinan selama 4 tahun. Insya Allah masih kita simpan itu pengakuannya dalam rekaman itu. Apa kerja pimpinannya itu? Sholat? Enggak. Enggak pernah sholat. Kecuali kalau ada tamu ke pesantren itu. Lalu sehari-hari kerjanya apa? Mabok. Saya yang tukang bersihin bekas muntahnya itu dan sebagainya. Termasuk kebebasan seksual dengan santri-santrinya itu. Tapi ya jangankan mereka, jemaah saja susah diberi pemahaman itu. Saya sudah berteriak berkali-kali, hati-hati, hati-hati. Enggak Pak, ini kebanggaan kita. Pesantren terbaik se-Asia. Beruing ke sana itu, keluar uang itu. Kita umat Islam itu mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal semacam itu. Jangan-jangan di antara Bapak Ibu ada yang pernah ke sana. Kurang apa sesatnya Syiah? Di antara aliran-aliran sesat yang ada, saya kira ini yang paling sesat. Kok bisa menarik? Bagaimana tidak tertarik Pak? Kalau dalam Islam itu berzinah itu dosa, haram. Kalau nggak mau bertobat bisa-bisa mengantarkan seorang masuk neraka jahanam. Di Syiah itu zinah itu jalan untuk masuk surga. Sekali Anda berzinah, yang mereka sebut nikah mut'ah. Mereka sebut nikah itu untuk kedua zaman, misalnya 2 hari gitu kan. Maka sepertiga neraka sudah bebas. 2 kali Anda berzina, 2/3 neraka bebas. 3 kali Anda berzina, bebaslah kamu dari neraka jahanam. Gimana enggak tertarik orang yang imannya lemah? Nah, diam. Zina itu jalan untuk masuk surga. Nanti kata imamnya yang satu lagi, sekali Anda berzina, Anda sudah masuk surga sekelas dengan Hasan kalau nggak salah itu. 2 kali dengan Husain, 3 kali Anda berzina sekelas dengan Ali bin Abi Thalib, 4 kali Anda berzina sekelas dengan Rasulullah SAW. Nggak tahu kalau sudah lebih dari 4 kali melebihi Rasul gitu atau gimana itu. Untuk orang-orang yang lemah imannya, enak ini. Kalau perlu nanti saya bawa bukunya, Pak. Ada buku pengakuan dari seorang mantan imam Syiah.
diterjemahkan dengan judul Mengapa Saya Keluar dari Syiah. Sebelum revolusi Syiah di Iran tahun 79, Khomeini itu nggak ada di Iran. Nah, suatu kali katanya dia berkunjung ke Irak, saya mendampinginya. Setelah bertemu dengan seorang tokoh Syiah di Irak, lalu kata Khomeini, kita sudah selesai. Kita akan berkunjung ke seorang juga tokoh Syiah untuk bersilaturahim. Pergilah mereka bersilaturahim. Akhirnya oleh si pemilik rumah itu ditawari untuk nginap. Maka mereka pun kemudian menginap. Gitu ya. Setelah makan malam, lagi ngobrol-ngobrol, lewat anak si pemilik rumah itu, anak perempuan. Kata si imam yang satu ini, saya taksir paling umurnya antara 4-5 tahun lah. Lalu Khomeini mengatakan kepada si pemilik rumah, ya ayah si anak itu, ikhlaskah kamu kalau anak ini saya mut'ah malam ini? Alangkah bahagianya si pemilik rumah, sang ayah. Bayangkan, anak kecilnya itu akan dimut'ah oleh Ruhullah. Ruhnya Allah. Khomeini itu kan julukannya Ruhullah. Ayatullah Khomeini. Oh silakan katanya. Nah kebetulan kata si imam yang satu ini, saya diberi kamar persis untuk menginap itu berdampingan dengan kamar yang Khomeini. Semalaman saya nggak bisa tidur ketika saya mendengar jeritan dan tangisan si anak umur itu. Apa yang dilakukan Khomeini untuk anak 4-5 tahun itu? Besoknya saat sarapan, Khomeini mungkin membaca wajah saya katanya yang kelihatan kusut lah gitu. Lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Anda tentang mut'ah dengan anak kecil? Karena saya waktu itu tokoh Syiah, saya jawab, Anda imam. Apa yang keluar dari mulut Anda adalah fatwa. Karena dalam keyakinan orang Syiah, imam yang ada di bumi ini bisa berhubungan dengan imam yang gaib. Maka kata Imam Khomeini, tidak ada salahnya kita mut'ah dengan anak kecil. Bahkan dengan bayi yang sedang menyusu dengan ibunya pun. Tentu kata Khomeini, kalau bayi atau anak kecil itu yang nggak bisalah Anda jima, nanti bisa mati. Mohon maaf saya harus menyampaikan ini, nggak enak sebenarnya. Kata dia, letakkan saja barangmu itu di paha bayi itu, lalu puaskan hawa nafsumu. Ini ada bukunya. Nanti ingatkan saya kalau bulan depan saya ke sini. Tolong nanti ingatkan, saya bawa bukunya. Saya hadiahkanlah ke salah seorang di sini. Jadi kalau kita lihat akhirnya aliran-aliran sesat itu menariknya karena apa? Hawa nafsu. Yang membuat manusia sesat itu hawa nafsu. Sekarang orang yang melakukan perbuatan musyrik di mata Allah Subhanahu wa taala, batu disembah, kayu disembah, dipuja-puja, kan secara logika nggak mungkin Pak orang nggak ngerti itu. Masa nggak ngerti? Kan sarjana cenah.
Masa nggak ngerti kalau batu itu benda mati, Pak? Masa nggak ngerti kalau kayu ini kayu? Apakah dia kayunya dalam bentuk mimbar? Apakah dia dalam bentuk gerobak? Apakah dalam bentuk kereta? Tetap saja kayu. Masa nggak ngerti? Kok malah disembah? Ini kan barang-barang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melayani kita, Pak. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih rendah derajatnya dari kita. Yang paling rendah itu benda padat, batu misalnya. Apa sifat batu benda padat itu? Kalau dilempar ke atas, jatuh ke bawah. Semua benda padat. Coba saja kita lempar batu ke atas. Itu dengan hukum gravitasi bumi, dia masih jatuh ke bawah. Nggak ada batu punya kuasa, saya nggak mau jatuh, terus ngelayang gitu. Nggak bisa. Makhluk yang nggak bisa berdaya, Pak. Ini HP ini kalau saya lempar ke atas, jatuh nggak ke bawah? Nggak usah dikasih contoh ya. Bisa rusak di HP-nya. Lah yang lebih tinggi dari benda padat itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Itu lebih tinggi dari benda padat. Dia punya sifat benda padat. Coba tebang itu pohon. Batangnya lempar ke atas. Masih jatuh ke bawah. Lebihnya dari benda padat. Dia tumbuh dari kecil menjadi besar. Pohon yang sebesar itu tadinya kecil. Nah, hewan punya sifat benda padat? Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Punya. Apa kelebihannya dari benda padat dan tumbuh-tumbuhan? Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi ayam di situ, sekarang udah ada di sana. Kucing tadi di sana, sekarang ada di luar. Dia bisa pindah. Pohon itu nggak bisa pindah-pindah kalau tidak dipindahkan. Kelebihannya dia bisa pindah-pindah dan berkembang biak. Nah sekarang kita manusia punya nggak sifat benda padat? Ya, yakin ya? Ya sudah kalau yakin. Artinya nggak perlu kita contohkan seorang kita lempar ke atas, kemudian apakah jatuh ke bawah atau tidak. Gitu. Punya nggak sifat tumbuh-tumbuhan? Punya. Waktu kita lahir segede gini, kan nggak? Paling juga 4 kilo ya. Gede 4 kilo mah. 3 lah. Terus panjangnya ya 50 cm paling enggak. Tumbuh kita jadi besar gini. Punya sifat hewan? Punya. Tadi kan kita di rumah, sekarang di sini. Habis ini kemana? Ya kemana? Ke mall? Ya bisa ke mall itu. Berkembang biak bisa ya. Apa kelebihan kita dari semua makhluk itu? Akal. Jadi makhluk-makhluk itu diciptakan oleh Allah untuk melayani kita, Pak. Matahari terbit, tenggelam, melayani kita. Sinar matahari itu kita butuhkan. Semua makhluk itu diciptakan untuk melayani kita. Hayo gerak disembah. Itu kalau batu yang disembah itu bisa seri, pasti disengserikan itu menyembahnya. Nari dirinya bodor pisan itu. Dasar beleguk jadi gitu. Nah kok bisa orang yang sudah di zaman sekarang yang sudah bisa mempergunakan akalnya dengan, kok bisa-bisanya menyembah yang begitu? Hawa nafsu, Pak. Dia tidak ingin diatur oleh Allah, Pak, karena aturan Allah itu mengatur hawa nafsu dia. Dia ingin Tuhannya itu yang tidak berdaya, Pak. Batu, kayu, kan tidak berdaya. Nah, dia senang Tuhan yang gini, tidak ngatur-ngatur hawa nafsu dia. Bahkan Tuhan yang diatur.
Tuhan yang diatur oleh dia, Pak. Pindahkan kemana, terus dikasih paraban, disesajen kan, disediakan makan, sok dahar Tuhan tak. Jadi diatur oleh dia. Jadi semua yang menyebabkan hawa manusia itu tersesat, hawa nafsu, Pak. Maka pantaslah kalau di Quran surat Al-Furqan ayat 43 Allah mengingatkan kepada kita, ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan mereka orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya? Sebenarnya Tuhan mereka siapa? Hawa nafsu, Pak. Lalu mereka ciptakanlah apa gitu di depan itu sebagai ilahnya itu. Padahal yang sebenarnya jadi Tuhan hawa nafsunya. Hidupnya hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Apa yang dia pikirkan untuk memenuhi hawa nafsu. Apa yang dia kerjakan untuk memenuhi hawa nafsunya. Hidupnya. Jadi Tuhannya siapa? Hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini pasti sesat. Karena sepenuhnya hidup dia dikuasai oleh hawa nafsu. Di Quran surat Yusuf ayat 53 Allah mengingatkan manusia seperti ini. Inna nafsa la ammaratum bisu. Itu manusia yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dia berpikir, berjalan dan sebagainya, bersikap, bertindak ya untuk hawa nafsunya itu. Nah, lalu siapa manusia yang selamat? Nah, manusia yang selamat itu adalah manusia yang tahu apa tujuan hidupnya. Dan benar di dalam menempuh tujuan hidup itu. Dari mana dia mengetahui apa tujuan hidupnya dan bagaimana cara dia menjalani kehidupan? Dari yang menciptakan kehidupan itu, Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Maka tahulah kita bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah. Supaya jangan sampai kita lupa, lalai, minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu, kita diingatkan untuk tetap berikrar. Dengan menyatakan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hidup saya hanya untuk mengabdi untuk Allah. Untuk menggapai ridha Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh hidupku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku. Apa yang saya lihat, apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan, apa yang saya korbankan, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, bahkan kalau perlu nyawa saya siap korbankan. Kalau itu bisa mengantarkan saya ke tujuan. Apa tujuan saya? Lillahi rabbil alamin. Tujuan kita adalah untuk menggapai ridha Allah. Dan kita hanya menggantungkan harapan hidup itu hanya kepada Allah. Sebab kita yakin semua makhluk ciptaan Allah itu termasuk kita manusia adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau saya menggantungkan nasib saya kepada manusia, loh manusia sendiri juga lemah kok, sama-sama lemahnya. Apalagi tadi menggantungkan kepada makhluk yang di bawah manusia, menggantungkan nasib kepada batu. Ini kalau batu, urusan batu ini saya kadang-kadang jadi, dulu ketika banyak orang belum mengenal saya, baru-baru pulang dari Mesir dulu, waktu berdakwah, saya sudah biasa pakai batu cincin.
Karena saya memang hobi dengan batu itu sejak seingat saya kelas 4 SD lah. Makanya ketika almarhum ayah dan almarhumah ibu pergi naik haji, kami anak-anaknya ditanya, mau oleh-oleh apa? Satu minta ini, satu minta itu. Saya cuma minta batu ali. Maka di rumah lumayan lah, cukup banyak batu ali saya. Nah, di awal-awal dulu ketika orang belum mengenal itu, ada saja yang iseng nanya habis ceramah itu. Pak, itu batu, Pak? Iya, saya bilang batu. Maksud saya khasiatnya, Pak. Oh banyak, saya bilang khasiatnya ini. Yang paling mati, Pak, yang paling matinya ini, saya bilang, untuk pamelet. Ya, jangan main-main ini kalau wanita dengan batu ini. Tapi kalau untuk pamelet, ini nggak bisa dipasangnya di sini, harus di tengah. Nah gitu. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada wanita yang saya tertarik gitu, saya samperin dari belakang, lalu getokkan ini batu ini ke kepalanya, Pak. Dan harus agak keras, ketok aja gitu. Setelah itu saya pergi aja. Dijamin dia akan lari mengejar-ngejar saya. Kapelet, Pak. Mengejar-ngejar saya, kemungkinan dengan membawa batu yang lebih besar lagi. Kermaledok, Pak. Itu. Ada batu ditanya apa khasiatnya. Ya batu, Pak. Nggak ada khasiatnya. Bawa batu yang lebih besar. Sok takol ya kalau nggak hancur ini. Tapi entong etang lebar. Keris pusaka. Sampai dimandikan. Terus airnya diminum. Emangnya apa keris pusaka itu? Terdiri dari kayu dan besi. Apa bedanya kayu yang ada di keris pusaka dengan kayu ini? Sama-sama kayu, Pak. Malah lebih bagus ini. Itu bagus rada lapuk. Apa bedanya dengan besi ini, si keris itu? Mendingan besi ini, itu bagus tahiyangan. Manusia itu mudah disesatkan kalau mengikuti hawa nafsunya itu. Karena yang pergi ke sana minta berkah dari keris pusaka itu kan hayang beunghar. Setan paling mudah menyesatkan begini, Pak. Saya bisa membuat ini menjadi HP pusaka, Pak. Atau naonlah istilahnya HP keramat atau apa gitu. Caranya apa? Caranya bagaimana? Saya tinggal panggil jin, Pak. Kalau urusan manggil jin, saya lumayan ada pengalaman, Pak. Saya pengalaman manggil jin sejak umur 18 tahun. Dulu sebenarnya saya manggil jin itu hanya satu tujuannya, ingin melihat ibadah mereka. Waktu itu saya nggak ngerti kalau jin itu sebenarnya sudah berikrar mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahwa mereka yang muslim itu sholat seperti kita. Ikrar itu dinyatakan mereka di Mekah, di satu tempat yang kemudian sekarang diabadikan tempat itu dengan dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jin. Di situ ikrar mereka itu. Dulu saya nggak ngerti, Pak. Saya manggil jin, belajar manggil jin. Oh. Jadi kalau sekarang saya mau panggil, bisa saya panggil sekarang. Insya Allah dalam hitungan setengah menit lah datang itu. Kalau ibu mau, bapak mau, saya ajari caranya, Pak. Nah, tapi kalau nanti misalnya si jin itu sudah datang, lalu saya minta kepada jin itu. Jin kan makhluk gaib.
nggak bisa kita lihat. Lalu saya minta jin, tolong bawa HP ini keliling masjid ini 3 kali, 3 putaran. Ambil oleh dia pegang kan itu HP ini. Ya mulailah keliling itu. Yang akan terlihat oleh bapak dan ibu apa? HP melayang. Kan jinnya nggak terlihat. Jin itu hanya bisa kita lihat kalau dia berwujud makhluk bumi, manusia atau binatang. Kalau nggak berwujud ya dia makhluk gaib. Maka yang terlihat itu HP kan itu. Maka besok sudah menyebar itu di medsos, di mana-mana itu. Pak Atian punya HP keramat. Apa buktinya? Sama dengan keris pusaka bisa jalan sendiri itu. Maka besok orang sudah berdatangan ke rumah saya untuk mendapatkan berkah dari HP keramat saya itu. Supaya masing-masing kebahagiaan, maka saya masukkan HP ini ke dalam drum berisi air. Setiap datang saya kasih air sedikit dari air keramat HP ini. Saya usaha sedang tidak baik, minum ini. Saya sedang ada masalah di minum ini. Saya tidak minta bayaran. Cuman saya taruh kenceleng agak besar itu. Terus ada yang ngejaganya di sana, lamun tengah ngasupkan kenceleng di pelototan itu. Nah, maka kayalah saya dari hasil HP keramat itu. Bisa saya lakukan ini? Bisa, Pak. Untuk manggil jinnya, insya Allah saya lakukan sekarang bisa. Yang saya nggak bisa itu nyuruh si jin untuk ini, untuk bawa ini. Kenapa saya nggak bisa? Pasti dia minta syarat wani piro. Pasti syarat-syaratnya itu saya harus mengikuti dia sampai saya musyrik. Berdoa pada Mbah Jamrong atau Mbah ini, Mbah itu, Mbah itu. Laun saja kepada siapa? Mungkin dia datang jauh-jauh saya panggil tanpa dia punya target. Emangnya siapa katanya Anda bisa nyuruh-nyuruh saya? Oke, Anda suruh saya lakukan, tapi Anda juga harus begini. Pasti sesat, Pak. Nah, hawa nafsu lagi kan itu. Ada datang minta yang itu berkah di sini, minta berkah itu. Padahal kita berikrar setiap hari juga minimal 17 kali dalam salat fardu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak ada yang kuasa menolong saya kecuali Allah. Saya pergi ke dokter dengan keyakinan tidak ada satupun dokter yang kuasa menyembuhkan penyakit saya. Tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Saya hanya pergi ke dokter dalam rangka kewajiban saya yang diperintahkan oleh Allah, berusaha. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selama mereka tidak berusaha merubah nasibnya. Itu kewajiban kita, berusaha. Soal berhasil atau tidak, Allah yang menentukan, bukan dokter. Hati-hati. Bukan obat. Bapak Ibu minum obat kalau perlu 3 baskom. Kalau Allah belum menyatakan kun sembuh, tidak akan sembuh, Pak. Maka sering terjadi dalam kehidupan itu ya, ada 2 orang punya penyakit yang sama. Yang satu karena kaya raya pergi sampai ke luar negeri itu berobat itu. Habis puluhan juta, ratusan juta. Obat mungkin ada 3 baskom yang sudah diminum itu. Belum sembuh juga. Sementara yang satu lagi boro-boro ke luar negeri, ke dokter di Bandung aja nggak mampu dia. Lalu apa yang dia usahakan?
Ada dia minum jamu godok. Harganya 30.000 gitu. Habis 5 bungkus, sembuh. Padahal penyakitnya sama dengan ini. Yang tadi keluar negeri itu. Akhirnya yang tadi keluar negeri dihubungi oleh keluarganya yang di Bandung. Pulang ke Bandung. Minum jamu godok, saya tadi cager. Pulang dia ke Bandung, minum jamu godok yang sama. Habis 5 bungkus. Maut. Loh, emangnya yang menyembuhkan jamu godok? Menyembuhkan Allah. Faiza maritu fahuwa yasfi. Jangan pernah kita bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Tempat bergantung kita hanya Allah. Hati-hati dengan tauhid kita. Musyrik itu kecil saja bisa menyesatkan manusia. Ya. Jadi kita harus benar dalam keyakinan ini, benar pula dalam memilih jalan syariat hidup kita, benar menurut Allah dan Rasul sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lihat hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian 2 pedoman. Ini khutbah terakhir Rasulullah ya. Setelah selesai sudah sempurna risalah Islam itu. Kedua, barang siapa yang memegang kedua pedoman ini dalam hidupnya, pasti tidak akan sesat selama-lamanya. Pengertian di balik itu berarti apa? Jika ada seorang menjalani kehidupan tidak berpegang pada Quran dan Sunnah, sesat. Sayangnya kebanyakan kita berpegang pada Quran dan Sunnah waktu sholat. Keluar dari masjid, selesai sholat, sesat lagi. Menjalani kehidupan tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Sesat itu keluar dari garis, Pak. Kalau ini sekarang garis ini, garis Siratal Mustaqim itu ya. Disinilah harusnya kita hidup di sirat ini, Pak. Nah, bagaimana kita bisa berada dalam sirat ini? Ya harus sesuai jalan kehidupan itu dengan Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Begitu seorang keluar dari Quran dan hadis, maka dia sudah keluar dari garis, sesat. Pas kemana dia, mau kemana itu? Kalau di garis ini ketemu nanti ridha Allah itu. Kalau dia keluar dari garis, nggak mungkin dia akan sampai ke tujuan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang di luar garis ini, ada yang memang sejak awal di luar garis, orang-orang kafir itu. Ada yang keluar dari garis, tadinya ada di garis. Lalu kemudian jadi kafir karena tidak meyakini sebagian aturan dan hukum Allah. Keluar dia dari garis, murtad namanya. Ada juga yang keluar dari garis itu bukan karena dia kufur, tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia tahu bahwa itu kewajiban, tapi dia tinggalkan. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak laksanakan. Keluar juga dari garis, dosa kan itu. Tapi keluarnya itu dosa itu. Bukan murtad itu. Nah, baik yang kafir sejak awal maupun yang murtad maupun yang berdosa, dia punya peluang untuk kembali lagi ke garis. Nah, kembalinya dia ke garis itulah yang disebut dengan taubat. Maka taubat itu didefinisikan para ulama sebagai ar-ruju ilal haq. Nah, sekarang bagi kita orang mukmin yang keluar dari garis itu berarti dosa kan? Nah, nanti yang bakal dihisab oleh Allah di yaumil akhir itu, berapa lama kita berada di garis, berapa lama kita berada di luar garis. Nah, silahkan dijawab oleh masing-masing aja. Selama saya menjadi istri ada di garis atau tidak? Selama saya sebagai suami ada dalam garis itu atau tidak? Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah? Itu yang akan nanti dihisab oleh kita. Karena itu hawa nafsu kita ini harus dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bimbingan Islam ya. Maka di Quran surat Al-Qasas ayat 50 Allah menyatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Manusia yang
sesat itu adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya, menjalani kehidupan mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk agar hawa nafsunya melakukan ini, dia melakukan yang lain. Nah, itu sesat gitu ya. Karena itu di Quran surat Shad ayat 26 juga Allah mengingatkan, wala tatabil hawa fayudilluka an sabilillah. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti kehendak hawa nafsumu. Karena kalau itu kamu lakukan, pasti kamu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu kita itu harus ada dalam kendali kita. Dalam kendali kita artinya kita ukur, kita penuhi hawa nafsu itu kalau benar menurut Allah dan Rasulnya. Untuk itulah kita setiap tahun selama 1 bulan kita di training oleh Allah itu, dilatih oleh Allah itu, untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu dengan kita melaksanakan ibadah saum yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Yang sesat itu kan yang mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan yang tidak benar menurut Allah, yang diharamkan oleh Allah. Nah, maka kita latihannya itu dengan kita menahan hawa nafsu kita sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dari yang Allah halalkan. Kan kita sekarang saum itu dari yang halal kan? Apa syariat saum itu? Menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Yang paling jelas itu yang terakhir kan? Hubungan suami istri. Maksud saya jelas halalnya. Halal tidak itu? Halal. Berarti kita sedang saum dari yang halal. Hawa nafsu kita kendalikan, kita tahan untuk menikmati yang halal. Logikanya kalau selama 1 bulan Ramadan kita mampu menahan diri hawa nafsu kita tahan untuk tidak menikmati yang halal. Masa 11 bulan kemudian kita tidak mampu menahan diri dari melakukan yang haram? Makanan milik kita sendiri bisa kita tahan, itu padahal halal. Masa kita tidak bisa menahan untuk memakan hak batur? Ini kalau benar umat Islam itu mayoritas penduduk negeri ini dan benar-benar saum, sudah nggak ada lagi orang korupsi, Pak. Harusnya itu. Tapi ya sebegitulah kata Rasulullah SAW. Alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan betul dia tidak makan, tidak minum, padahal makanan minuman yang di rumah itu milik dia sendiri yang halal. Tapi sepanjang siang hari di pasar di bulan Ramadan itu kerjanya ya berdagang di situ, bari nipuan batur. Yang 9 on dibilang 1 kilo, timbangan dimainkan. Sudah jelas itu susu dicampur air itu. Dia jual dengan harga susu murni, malah ditulis lagi besar-besar, susu murni. Sudah jelas itu madu dicampur air gula, dijual dengan madu asli. Saya sejak kecil juga ini, nggak pernah lepas dengan madu, Pak. Kalau dulu madu dengan kuning telur ya, kalau sekarang udah nggak bisa terus-terusan itu. Setiap kali saya membeli madu, selalu saya membeli yang asli. Ngapain beli yang palsu? Dari sejak kecil saya minum madu yang asli terus itu. Dan kalau sekarang Bapak Ibu bertanya pada saya, seperti apa rasanya madu yang asli? Teuing. Dan setiap kali beda-beda rasanya teh. Atau jangan gitulah, tanya madu asli itu cirinya gimana? Nggak tahu saya.
Dulu saya kenal orang yang saya sangat kenal berdekat itu ya. Itu usahanya itu jual susu kuda liar. Untuk itulah dia bisa beli rumah 2 kalau nggak salah rumahnya. Dari usaha susu kuda liar. Nah, saya pernah tanya itu. Banyak ini peminat, banyak. Lalu stoknya nggak ada kesulitan? Nggak ada. Bayangkan sehari orang berpesan sekian banyak itu, susu ada terus stoknya itu. Padahal ini kan susu kuda liar. Kebayang nangkep kudanya saja susah pada kuda liar itu. Lagi pula ini katanya dari Lombok, dari Sumbawa, dari mana itu nggak tahu. Pokoknya dari daerah sana itu sudah kuda liar itu. Terus Anda bisa dapatkan stok setiap hari sebanyak ini dari mana? Sama sekali dia tidak menjawab, Pak. Cuma nyerengeh gitu. Dan saya bisa memahami itu nyerengehnya itu apa artinya itu kan. Jadi untuk apa saum kalau gitu? Betul dia tidak makan, tidak minum. Padahal makanan, minuman yang di rumah itu milik dia sendiri yang halal. Tapi sepanjang hari di kantor kerjanya ngotak-ngatik angka. Bagaimana koma bisa jadi titik, titik bisa menjadi koma. Dan perubahan titik dan koma itu besar itu. Korupsi jadinya itu. Loh yang ada sekarang ngumpul di Sukamiskin itu, puasa nggak mereka? Puasa, Pak. Paling tidak kita lihatlah di TV ada acara buka bersama kan dia ada dulu. Makanan milik, minuman milik dia yang halal tidak dia nikmati dengan alasan sedang saum. Uang negara sampai triliunan disikat, Pak. Nah ini yang nggak tercapai maksud Allah untuk latihan saum itu, maksudnya saum dari yang halal supaya bisa saum seumur hidup dari yang haram. Betul dia tidak makan, tidak minum. Tapi sepanjang hari di bulan Ramadan bari ngabuburit ngomongkeun batur. Dan entah bagaimana itu kalau ngomongkan batur di bulan Ramadan, nikmat itu ya. Ya. Sholat asar sudah selesai, keluar dari rumah, apalagi kalau di komplek itu kan, berdekatan itu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, lagi ngapain? Terus buku kernyebor. Kernyebor, ya. Bu, sudah dengar berita si Bu Anu? Ngomongkeun batur teh doraka. Apalagi ini bulan Ramadan. Saya juga tahu Bu, itu gak usah ngajarin saya. Ribah kan namanya itu. Ayatnya 13 Al-Hujurat. Ya kenapa kalau gitu Ibu melakukan? Itu kan kalau kita ngomongin, saya tidak ada maksud ngomong, ini kenyataan. Biasanya gitu alasannya, kenyataan. Ibu, yang namanya ghibah itu ngomongin kenyataan yang dilarang oleh Islam. Kalau bukan kenyataan, itu fitnah. Itu jauh lebih berdosa lagi. Ya udah kalau nggak mau, emangnya saya mau maksa. Saya terus terang saja ya, kasus ini belum pernah saya ceritakan pada siapapun. Tapi kenapa saya ingin ceritakan ke Ibu? Karena dia pernah menyebut nama Ibu 3 kali. Nyebut nama saya, benar. Apa katanya? Makanya kan dia, ya. Jadi beta. Ya Allah, setelah dengar ini sakit rasanya hati saya. Nggak usah sakit hati Bu. Saya menceritakan semua ini ke Ibu bukan supaya Ibu jadi sakit hati lalu dendam. Enggak. Asal tahu aja. Dan kita harus maklum saja Bu. Maklum saja sudah. Maklum gimana?
Saya punya dugaan dia tuh ada faktor keturunan sebenarnya. Maksudnya gimana? Kata orang tua saya, ibunya juga dulu gitu. Yang bener, malah cina nini lagi gitu. Neneknya terus waknya juga pernah, bibinya terus, panjang itu Pak. Ya Allah, nggak terasa ya. Ini udah mau maghrib. Ayo kita siap-siap buka puasa. Ini kan belum selesai ceritanya Bu. Besok aja nanti kita terusin. Besoklah kita ngabuburit lagi gitu kan. Sekarang kita siap-siap dulu buka puasa. Mau buka puasa pakai apa? Apa nggak cukup itu ngomongin orang 2 jam itu? Buka puasa? Nah pertanyaan saya. Ini yang batal itu syariat puasanya atau hakikatnya? Hakikat, nilai dari puasanya. Kalau syariat puasanya batal tidak? Tidak. Yang membatalkan syariat puasa itu hanya makan, minum, melakukan hubungan suami. Itu pun kalau disengaja. Maksud saya sengaja makan, minum. Aku hubungan suami istri tadi haja di. Jadi itu yang membatalkan syariat puasa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau nanti di bulan Ramadan begini terpancing gitu ya. Entah itu lewat HP itu lebih asik lagi kan itu. Nah, tapi gimana Bu? Ya. Terpancing. Ya Allah. Kamu tadi mancing-mancing saya jadi kebawakan saya. Enggak hancur ya Mbak. Puasa kita. Terus gimana? Ya sekalian dahar gitu mah. Itu bukan hancur lagi itu. Malah jadi berdosa karena membatalkan puasanya. Jadi kalau sampai kita melakukan itu, segera saja istighfar dan lanjutkan saum kita. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, hawa nafsulah yang telah membuat manusia tersesat. Marilah kita terus berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Mari kita berjuang di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi pemenang, Pak. Sehingga kita nanti bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah berhasil mengendalikan hawa nafsu dan menjadi pemenang, insya Allah kita akan mendapat seruan nanti dari Allah ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Apa seruan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Quran surat Al-Fajr ayat 27. Manusia yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya sehingga hawa nafsu itu sepenuhnya ada dalam kendali dia lewat bimbingan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, merekalah pemilik hawa nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua pemilik nafsul mutmainnah sehingga kelak nanti saat kita menghadap Allah kita diseru dengan firman-Nya seperti itu. Selamat melaksanakan ibadah saum. Dan saya ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini juga untuk meminta maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada kekhilafan, kesalahan saya dalam berucap, mudah-mudahan Bapak Ibu berlapang dada untuk memaafkan kesalahan saya. Kalau Bapak Ibu tidak perlu minta maaf. Dan andai kata pun Bapak Ibu minta maaf, saya tidak akan pernah memaafkan. Kenapa? Apa kesalahan Bapak Ibu? Kalau saya mungkin salah, 1 jam lebih ini, 1 jam seperempat saya bicara terus, setiap saya kesini saya yang bicara. Maka mungkin saja ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Maka saya minta maaf. Kalau Bapak Ibu apa kesalahannya? Kan cuma duduk Pak. Duduk ya terus kan kadang-kadang senyum. Terus dosana naon?
Makanya gak usah minta maaf. Udah saya nggak akan memaafkan. Gak ada yang perlu dimaafkan gitu. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Dan nanti kalau ada yang mau mudik, kita doakan mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai kembali. Nanti kita ketemu lagi kuliah duha di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.